TT Batu ini sudah terkenal dari tahun 1920 pariwisatanya, karena pada saat itu salah seorang dokter dari Jawa yang zaman kolonial dikirim ke Lombok untuk menangani kasus sosial, namanya Dr. Raden Sujono. Karena itulah sebenarnya seperti ini termasuk salah satu padukuhan, salah satu kewilayahan, salah satu kampung budaya yang kami angkat seperti ini, karena di sini alhamdulillah sekitar 173 KK, 523 jiwa penduduk bermukim di sekitar sini. Karena di sini alhamdulillah para penghuninya, para keturunan bangsawan tanpa kecuali, sehingga ini kita jadikan sebagai kampung budaya seperti saat ini. Nah, ada beberapa kampung seperti Kampung Aren, seperti itu hasilnya yang Bapak Ibu rasakan sebagai ucapan welcome drink-nya, ya. Ada juga Kampung Buah, dan 1 tahun yang lalu kami dirikan juga Kampung Inggris. Kenapa kami pakai bahasa Inggris? Karena kami orang pariwisata. Tadi itu I bid you welcome for all of you. Karena sudah 1 tahun kami dirikan Kampung Inggris, dan itu baru 100 orang per bulan, dan itu hanya baru memuat di wilayah kewilayahan Lombok Timur. Jadi
Karena itulah ada kampung Inggris di Jawa namanya Kampung Pare, tetapi di Lombok ada Kampung Inggris TBS, Kampung Inggris TT Batu Selatan, ya. Kami di sini sebanyak 120 peserta, 120 orang. Jadi yang pertama kami ucapkan terima kasih atas penyambutan dari tadi kami masuk sampai tempat duduk dan minuman yang telah Bapak Ibu hidangkan. Kami ucapkan terima kasih banyak. Mudah-mudahan Desa Tete Batu Selatan semakin maju dan semakin sukses. Amin, amin ya rabbal alamin. Baik, di sini, jadi yang mau kami tanyakan di sini, apa sih keunggulannya? Gimana sih hasil PAD-nya gitu yang dapat menunjang ekonomi masyarakat seperti itu? Baik, saya rasa itu aja. Lebih dan kurang saya mohon maaf. Akhir kata, billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita berikan aplaus dulu untuk Ibu Ketua. Baik, Bapak Ibu, ada pertanyaan, apa keunggulan Desa Wisata TT Batu Selatan sehingga mampu mendongkrak perekonomian masyarakat? Bapak Ibu yang kami hormati, di Desa TT Batu Selatan, Ampura, kita punya 5 klasifikasi wilayah. Yang pertama ada Kampung Inggris, kurang lebih sama dengan di Pare, tapi keunggulan kita di sini adalah Desa Wisata TT Batu Selatan adalah desa yang kaya akan destinasi wisata. Siswa sembari belajar di sini juga berwisata. Jadi di setiap akhir pekan ada program akhir pekan ini berupa siswa kita ajak untuk tur keliling ke kawasan destinasi wisata yang ada di Desa TT Batu Selatan. Kita juga punya kampung agriculture yang artinya semua proses padi itu ditreatment mulai dari garo sampai dengan dimakan itu semuanya ada di sini. Proses bagaimana suku Sasak itu mentreatment kaitannya dengan pengolahan pangan berupa padi. Kita juga punya kampung adat budaya yang saat ini kita tempati, yang mana kampung adat budaya ini adalah salah satu kampung yang sangat kami junjung tinggi wibawanya, yang artinya semua proses adat istiadat budaya Sasak akan Bapak Ibu temukan di sini. Selanjutnya kami juga punya kampung buah. Kampung Buah itu satu dusun yang terdiri dari 263 kakak, terdiri dari kawasan agrikultur yang kebanyakan banyak pohon buahnya di sana. Dan terakhir kami punya Kampung Aren, Bapak Ibu. Aren itu adalah miras seperti yang Bapak Ibu minum ini. Ini adalah air minum yang langsung turun dari pohonnya, tanpa dikelola, tanpa pemanis buatan, turun, kita saring sedikit, kita bersihkan, langsung bisa dikonsumsi. Bukan hanya itu Bapak Ibu, kami juga menjadikannya sebagai sirup yang sudah kami bawa beberapa sampel dari pengelolaan aren. Yang ini merupakan hasil dari UMKM yang ada di Desa TT Batu Selatan. Ada gula semut, ada sirup, ada gula merah yang merupakan hasil dari treatment aren dari masyarakat yang ada di Desa TT Batu Selatan. Dengan kelima klasifikasi kampung tersebut sehingga menjadikan TT Batu Selatan adalah desa edu wisata yang saat ini sering dikunjungi oleh para wisatawan, baik itu lokal, domestik maupun wisatawan mancanegara. Jadi itulah alasan kenapa TT Batu Selatan dalam hal perekonomian pariwisatanya tetap stabil. Karena dengan klasifikasi kampung yang diinisiasi oleh Bapak Kades tadi, menjadikan TT Batu Selatan menjadi destinasi edu wisata, sehingga banyak dikunjungi oleh banyak orang. Itu mungkin jawaban kami, Bu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Izin Pak, nama saya Muhammad Amin dari Kabupaten Rokan Hilir, Riau. Kebetulan kami yang hadir di sini adalah para kepala-kepala desa se-Kabupaten Rokan Hilir. Dan karenanya ada yang perlu saya tanyakan. Yang pertama, saya minta inspirasi dari bapak-bapak, utamanya dari kepala desa dan pemangku adat, pemuka adat di sini.
tentang konsistensi, bagaimana kita bisa melaksanakan sebuah rencana yang sudah sebuah program yang sudah kita rencanakan, dan saya yakin pasti banyak rintangannya. Makanya saya mau minta inspirasi, minta saran bagaimana cara untuk menanggulangi masalah-masalah atau rintangan-rintangan sehingga desa ini bisa seperti ini gitu. Saya kira itu aja, terima kasih. Saya latar belakang orang yang adventure. Saya pernah jadi tukang parkir, Pak. Ya, saya pernah jadi kondektur, ya. Saya pernah jadi koki, ya, keliling. Mungkin Sumatera aja, Riau nggak pernah, tapi ke Sulawesi ke sana keliling jadi tukang masak, jadi guide seperti kawan-kawan yang bawa pelunggu, ya. Itu tahun 91 sampai saya dirikan sebuah hotel, ya. Itu hasil daripada pengalaman. Experience is the best teacher, ya. Karena apa? Ini saya harus jujur katakan, karena kenapa? Niat yang tulus kadang-kadang seperti Bapak katakan banyak rintangan. Tetapi kalau kita mampu menghadapi itu, insya Allah itu akan sukses. Karena itu sekarang saya ingin niat tulus ikhlas itu untuk menjadikan desa kami desa yang terbaik. Walaupun hanya 2 tahun, ya. Insya Allah ke depan Bapak Ibu, karena kita harus punya visioner yang global untuk bagaimana mengangkat terutama budaya-budaya seperti ini, yang bagaimana ke depan arus zaman akan selalu berubah. Mampukah kita untuk mencari solusi, termasuk karena saya latar belakang orang hukum, ya. Saya juga mantan advokat, tapi jadi kepala desa tidak boleh beracara. Nah, kami coba menyelesaikan satu persatu persoalan supaya mereka tidak harus masuk ke justice. Mereka tidak harus ke masuk pengadilan. Kita selesaikan secara adat. Inilah fungsinya, nanti ada balai adat yang ke depan kita rencanakan untuk tempat mediasi para masyarakat yang punya persoalan. Karena itulah inspirasi itu untuk lagi sekali kepercayaan yang harus kuat dan konsekuen dalam menjalankan apa yang menjadi amanah itu, Bapak. Okay? Nama saya Adnan Rahman dari Kabupaten Padang Hilir. Saya tertarik hanya satu hal, Pak. Saya sangat terharu melihat budaya yang ada yang mampu dilestarikan. Tadi disampaikan dari tahun 1912 budaya ini sudah ada. Kebudayaan yang ada di hadapan kami dan kekompakan yang dilahirkan, mungkin yang ingin kami tanyakan itu adalah mempertahankan sistem budaya dengan keadaan dunia global yang sekarang ini, apalagi kan banyak budaya sekarang yang tersingkirkan. Bahkan kami di Rokan Hilir seharusnya adalah yang notabene adalah negeri Melayu, kami sendiri pun sudah hampir 50% kehilangan itu. Ya, kalau saya melihat tadi dari anak kecil yang sudah dibiasakan memakai pakaian adat dan mereka sangat nyaman dengan pakaian itu. Ya, saya melihat itu semua. Nah, yang ini kami diberikan sedikit motivasi bagaimana tata cara gitu. Bagaimana tata cara dan sistematika yang ditanamkan di kampung ini, di desa ini, dalam menanamkan nilai-nilai adat istiadat, lalu kemudian mencari jalan keluar agar nilai budaya ini tidak tersentuh oleh orang luar. Jadi dia tetap ori gitu ya, sebagaimana mestinya. Jadi mungkin itu pertanyaan saya, mungkin pertanyaan agak bingung, tapi saya yakin Bapak bisa memahami karena saya tak tahu mulainya dari mana dan waktu itu juga sudah mepet. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Memang benar dikatakan Bapak Andi, di zaman globalisasi ini beberapa adat istiadat dan budaya di suatu wilayah kadang terkontaminasi oleh hadirnya smartphone, oleh hadirnya sosial media dan lain sebagainya. Namun kenapa di dusun Penyungguh, desa TT Batu Selatan ini mampu mempertahankan adat budayanya, mampu mempertahankan semua yang berkaitan dengan adat budayanya? Alangkah lebih baiknya akan dijawab langsung oleh tokoh adat masyarakat setempat sendiri. Oleh karenanya kami persilakan. Sebenarnya cara kami di sini supaya adat dan budaya itu tidak terkontaminasi. Jadi di keluarga kecil, kalau memang ada keluarga kecil gitu, kalau sudah berkeluarga, terus ada anak gitu, nah dari mulai anak inilah
yang kita berikan pemahaman-pemahaman. Jadi di sini itu sebenarnya sifatnya manut. Manut dia sifatnya di sini, artinya apapun itu tidak boleh bertentangan dengan orang tua. Begitu dia sistemnya di sini. Dan itu sudah turun-temurun. Itu. Kalau memang itu tidak boleh, dibilang ya tidak boleh itu. Nah, itu mungkin itu ada kebiasaan-kebiasaan seperti itulah yang tertanam. Jadi secara regulasi dia tetap seperti dulu. Nah, jadi mungkin dari kecil, dari SD harus seperti ini. Terus kalau contohnya di kampung kami ya, karena kampung kami mohon maaf dari keturunan bangsawan, jadi bahasa kami pun dari semenjak kecil itu sudah kita ajarkan dia. Bahasa halus itu sudah kita ajarkan. Jadi nanti kalau dia bertemu dengan teman-temannya yang lain, dia harus pakai bahasa halus itu gitu. Gitu dia sistemnya. Nah, terus secara segi bahasa dan dari segi budaya, terutama contohnya ya seperti makan ya. Kalau di sini itu, kalau makan itu dia harus samaan dengan orang tua. Kalau masih anak. Jadi di sana akan timbul budaya di sini sebenarnya. Contohnya makan, ada hidangan. Tidak boleh dia anak itu langsung mengambil apapun sebelum orang tuanya. Contohnya basuh tangan, ya harus orang tuanya duluan yang basuh tangan, baru anaknya. Begitu. Nah nanti diaplikasikan dia secara umum seperti kita di sini duduk bersama. Nanti kalau ada hidangan dan ada basuh tangan, yang merasa dirinya agak muda, agak kecil, dia tidak berani duluan.